lain. Halo, selamat pagi para pajak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TV Kalimat 7. Dan seperti biasa, saya senang sekali bisa menyapa ada di episode terbaru kami dalam program yang selalu menghadirkan informasi terkini dan bermanfaat bagi kita semua. Di pagi hari ini acara saya Miriam Samadi dan rekan saya Ahmad Salsabila akan membahas topik yang sangat bermanfaat terutama bagi Anda yang berstatus sebagai wajib pajak. Ya, kita akan mengupas tuntas seluk-beluk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Mungkin sebagian dari Anda merasa pengetahui atau update info tentang pajak penghasilan atau tentang info-info terbaru sekadar mendalami tentang pajak penghasilan yang sedang berlaku di negara kita. Nah, tentu saja kita juga bertanya-tanya apa pemungutan atau pemotongan PPh ini terkait juga dengan sistem aplikasi pajak yang baru yaitu Cortex. Nah, di sini tenang saja karena ada narasumber yang dari kami juga kebetulan yang karena hari ini kita serius juga kan. Jadi tetap stay tune dan ikuti sampai selesai. kita telah menghadirkan narasumber yang pas di bidangnya nih teman-teman, yang bisa berbagi ilmu dan informasi kepada kita. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Francisca Yanse dan Bapak Imam Lafendi. Selamat pagi Ibu. Beliau ini adalah petugas yang saat ini bertugas menjadi penyuluh pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, yang sudah banyak berpengalaman dan telah banyak memberikan edukasi dalam memahami dan melaksanakan perpajakan, kewajiban perpajakan. Yang mau kita diskusikan terkait zakat dan perpajakan itu. Kali ini kita mengambil sebuah topik yang bermanfaat, tapi mungkin dari wajib pajak mungkin berpajak yang tahu. Nah, pasti ada yang bertanya, apa sih sebenarnya hubungan zakat dengan pajak itu? Bukan kayak dua hal yang berbeda ya? Nah, justru sebenarnya letak menariknya ini antara dua hal. Nah, di sini teman-teman kita akan mengupas bagaimana kedua instrumen ini saling beririsan dan diatur dalam sistem pajak Indonesia. Kita akan melihat bagaimana zakat sebagai kewajiban ibadah, tapi di satu sisi bisa memiliki implikasi dalam ranah perpajakan dan sebaliknya. Nah, untuk Bapak Ibu sebagai awalan dan untuk pertanyaan pembuka, saya ingin bertanya terkait bagaimana sih sebenarnya relevansi dari pajak itu dan bagaimana sebenarnya kondisi perpajakan di negara. Bisa jawab? Oh iya, tentu bisa dijawab. Iya, ini dua relawan pajak kita ya dari Bikos Goro, luar biasa. Masih semangat ya adik-adik. Semangat pagi terus ya, walaupun tugasnya siang. Iya baik. Berarti ini pertanyaannya lebih menjurus ke adik-adik, pengen disampaikan gimana sih tentang perpajakan di Indonesia pada saat ini ya? Iya betul. Tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Adik-adik sebagai relawan pajak juga pasti tahu. Udah pernah dimarahin? Waduh. Tidak bisa ditunggangi. Oh iya, gitu ya, iya betul. Wah luar biasa. Jadi kalian sudah mengalami tantangannya dan pasti juga sudah, mohon maaf, sudah mengalami tantangannya dan juga pasti sudah ini ya, sudah sangat paham betapa memang ini tahun yang menantang tahun 2025. Pertama karena sistem aplikasi perpajakan itu ada Cortex sekarang, betul ya? Ya, jadi masih penyesuaian baik dari sisi fiskusnya juga dengan wajib pajaknya, dan nanti bahkan semester 2 ini nanti ya Pak Imamnya kita akan mulai mengenalkan tentang bagaimana cara melaporkan SPT tahunan gitu kan di Cortex untuk tahun depan nih Bapak Ibu. Jadi iya, itu salah satu yang di sisi DJP secara mikronya itu mungkin ya lagi penyesuaian begitu dengan hadirnya PMK 81 tentang pengimplementasian Cortex. Terus banyak juga itu PMK yang memang dicabut dengan adanya PMK 81 begitu ya. Ini untuk teknis melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain justru dari sisi berbangsa dan bernegaranya ya kita mulai dengan pemerintahan yang baru, tentunya juga dengan anggaran ya, dengan pembiayaan yang berbeda dan lebih besar. Ya, pasti ada. Nah, ya. Utama untuk istilahnya apa ya,
anggarannya, Iya. modalnya untuk pengeluaran itu dari mana ya? Pasti kan pajak tidak bisa digantikan terlalu. Betul, masih 80%. Itu faktor utama dari sistem anggaran kita. Iya. Coba bayangkan kalau pajak itu kemarin santer isu apa ya, yang berita-berita negatif yang ada, kalau nggak salah terus sempat ada yang ngajak untuk boykot itu membayar pajak. Coba bayangkan ketika satu gerakan yang bisa menyebabkan pemasukan utama kita terganggu, bisa dibayangkan betapa kacaunya nanti suka plan-plan yang sudah ada ini nanti akan amburadul pasti, dan sedikit banyak nanti akan berpengaruh ke terutama ya nggak jalan ekonomi nggak jalan, keamanan nggak jalan, seperti itu karena semuanya unsur pemasukannya dari pajak, nah gitu kan. Ya. Ya, Yang besar ya. Nah, Betul, iya. dari Jadi pajak. suka tidak suka, karena kan memang ya pajak ini salah satu yang tidak disukai pasti gitu ya. Iya. Tapi salah satu yang pasti gitu Yang ya, pasti, selain pasti. kematian gitu ya. Butuh semuanya. Iya, gitu. Jadi iya. Iya. Ya mari nanti kita akan bahas juga sih pajak, apalagi nanti kan tadi kan Amo udah menyampaikan kita akan bahas terkait zakat nih. Iya. Nah itu kan berarti sesuatu terkait sama keyakinan, terkait juga dengan perpajakan. Orang Betul, maksudnya iya. apa begitu ya nanti. Ya memang banyak, kalau saya dulu pernah sebagai ini ya ngisi pajak ya, waktu SPT tahunan itu ada juga beberapa yang bertanya, ini saya ada pembayaran zakat, ini bagaimana pelaporannya, apakah diakui atau enggak, seperti itu banyak sekali juga. Ya kadang kita pun banyak juga yang tidak ini ya, tidak tahu akhirnya yang seharusnya bisa diakui atau bisa dilaporkan menjadi tidak dilaporkan. Nah ini yang nanti akan kita bahas di Iya. sini. Gitu. Ini akan tinggal ya di pertanyaan selanjutnya. Nah untuk pertanyaan ini tuh tadi data dijawab sama Spill zakat. Iya. Spill dikit. Ya, relevansi yang dikatakan bagaimana. Iya. Nah terus dari satu sisi kan maksudnya relevansi dari zakat itu di kewajiban pajak itu bagaimana? Ya, memang dari sisi penghitungan pajak terutama itu ada tata cara atau mekanisme penghitungan. Dan kabar baiknya di Indonesia zakat ini bisa dijadikan komponen pengurang. Saya bilang masih pengurang. Ini di awal masih pengurang. Iya. Kan ada kelanjutannya ini pengurang yang bagaimana? Ya kebanyakan memang ada yang menganggap zakat itu nanti dikurangi langsung dari pajak terutang, yang itu gambaran yang salah, penghitungan yang salah. Nah seperti itu. Jadi zakat ini masuk ke pengurang peredaran usaha, penghasilan neto, seperti itu. Memang hampir sama sih, dua-duanya zakat dan pajak ini sama-sama pemungutan. Siapapun kalau kita boleh lihat banyak sekali pemungutan. Kita beli di toko apa, ada parkir di situ pemungutan juga. Yang untuk zakat dan pajak ini ada dua hal yang mirip menurut saya. Pertama, sama-sama pemungutan. Yang kedua, sama-sama kewajiban. Zakat itu kewajiban bagi umat muslim dalam hal segi spiritual, keagamaan, dan pajak itu kewajiban bagi kita warga negara. Jadi sama-sama semuanya kewajiban. Ada kewajiban, ada setoran. Terus berikutnya memang yang jadi ini ya, di sistem pajak kita itu zakat sudah diakui, sudah mendapat pengakuan yang bagaimana buktinya itu dapat dijadikan sebagai komponen dalam penghitungan pajak terutang. Situ relevansi dari zakat. Oke, seperti itu. Ya. Misalnya itu kan relevansinya kan. Nah, untuk dua hal itu tuh bagaimana pengaturannya gitu? Karena kan dua hal itu kan dua hal yang berbeda kan. Nah, ya, bagaimana sih Ya. pengaturannya di negara kita? Iya. Jadi memang apa namanya? Kalau ditanyakan oleh misalnya kebanyakan orang gitu ya, saya udah bayar zakat gitu kan, apakah saya juga harus bayar pajak? Nah, gitu kan ya. Nah, itu iya dua-duanya. Kenapa? Karena memang tunduk di bisa dibilang dua peraturan Peraturan yang berbeda begitu ya. Namun demikian walaupun peraturan yang berbeda itu harus saling terkait.
Jadi kalau zakat kita tunduk pada aturan atau ajaran agamanya, keyakinan kita seperti apa, dan bahkan bukan cuma zakat aja sih sebetulnya yang diatur sebagai pengurang, tapi juga sumbangan keagamaan lainnya, gitu ya. Nah, sementara pajak, kita udah belajar arti pajak itu kan kalau tidak ada hukumnya berarti itu robbery gitu kan. Jadi pasti pajak itu diatur oleh peraturan gitu. Peraturan yang dibentuk oleh negara gitu ya. Jadi yang satu ini oleh keyakinan, yang satunya lagi oleh negara gitu. Tapi ingat lagi, kita belajar kan tentang Pancasila gitu ya. Bahwa negara kita ini dilandaskan oleh dasar negaranya adalah Pancasila gitu kan. Pancasila, sila pertamanya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah ngomong dasar negaranya aja Pancasila dan udah ngomong sila pertamanya itu adalah ketuhanan gitu kan ya. Artinya memang ini bukan negara yang sekuler gitu. Artinya bahwa semua pengaturan bernegara itu harus diyakini itu adalah sebagai pengaturan yang didasarkan pada tadi sila pertama sampai sila kelima gitu. Bahwa ini tidak melukai atau tidak menyakiti Satu pihak saja. itu tadi sila-sila tersebut gitu, tidak menyakiti juga keyakinan gitu kan. Jadi pajak ini harusnya memang berlandaskan dengan itu tadi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi nggak akan harusnya semua peraturan yang akan perpajakan itu tidak menyalahi tadi prinsip-prinsip ketuhanan. Nah di situ tuh intervensi atau keterkaitannya kan ya. Jadi sejalan gitu ya. sejalan, harusnya sejalan gitu karena kita bukan negara sekuler, lagi-lagi kita adalah negara yang mengakui ada 5 keyakinan dan 1 kepercayaan gitu. Dan di PR 3, di PR Dirjen 3 yang mengatur tentang list-list sumbangan keagamaan yang boleh dikurangkan gitu, itu sudah mencakup itu tadi 5 agama dan 1 keyakinan tersebut. Itu jadi keterkaitannya. Makanya harus diyakini juga ketika umat atau orang yang percaya atau orang yang beriman itu bayar pajak, sama seperti mereka melakukan kewajiban Keyakinannya masing-masing, saya yakin pasti keyakinan itu ada ya, sumbangan-sumbangan yang pasti untuk kemaslahatan umat begitu kan ya. Itu berarti harus diyakinin juga sama sebenarnya prinsipnya dengan pajak, bahwa pajak itu untuk kemajuan, untuk kesejahteraan rakyat. Jadi intensinya itu sama baiknya gitu. Dan aturannya sudah dilandaskan pasti oleh kelima sila tersebut, sehingga harus diyakini bahwa ini adalah sesuatu yang intensinya baik gitu. Ya. Yang terutama ini kan juga kabar bagus ya, Iya. karena apa yang kita keluarkan dalam hal zakat atau sumbang-sumbang keagamaan itu diakui oleh negara Iya. dalam bentuk pengurangannya. Betul. Nah ini kan Artinya jadi sah ya. ya, sah juga. Memang nanti kemudian itu memang ada syarat ketentuannya yang tidak semua zakat atau sumbangan itu serta merta diakui Betul. bisa berkurang, bisa Iya. dijadikan pengurang. Ada syarat dan ketentuannya. Memang saya teringat akan banyak ini ya, banyak insight yang kita dapat terkait dengan zakat dan pajak ini. Maksudnya ketika zakat itu kalau kita dapat dari ulama itu zakat ini membersihkan harta kita. Ada sebagian harta Iya. kita itu milik muslim yang lain atau warga yang lain. Nah, iya. Kalau tidak dikeluarkan, ini artinya kita zalim. Iya. Ini sama halnya juga kalau saya sabarnya juga dengan pajak. Pajak kan untuk kepentingan bersama kita. Nah, maksud saya kalau ada masyarakat yang dia tidak benar, kurang benar, itu dalam hal perpajakan otomatis secara nggak langsung kan dia juga zalim kan. Itu dari sisi Islam ada kan, Oh, berarti ada. keras. Nah dari sisi Kristen pun ya, karena saya penganut Kristen, itu juga ada sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus itu menggambarkan ada satu koin punya 2 sisi, dan menyampaikan bahwa berilah kepada kaisar, karena waktu itu kan memang yang di daerah itu saat itu kan memang Romawi ya yang berkuasa ya, sehingga berikanlah kepada kaisar apa yang memang harus diberikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang harus Diberikan kepada Tuhan. Dan loh kok begitu gitu kan ya, penguatnya apa nih diberikan ke kaisar gitu kan. Nah ada lagi nats yang bilang seperti ini, kita semua itu yang tinggal di satu kota itu harus mengusahakan kesejahteraan kota tersebut, ya kan? Ada nats yang gitu ya. Jadi maksudnya, oh iya benar, baru artinya
kita memberikan melalui pajak itu memang untuk kesejahteraan kota itu. Sebetulnya kita nggak bilang itu mengikat suatu negara manapun, tapi dimanapun kita berada ya kita harus mengusahakan kesejahteraan kota itu. Jangan bilang cuma saya maunya cuma di Jakarta doang mengusahakan kesejahteraan, enggak. Karena di mana di mana tanah dipijak itu lagi dijunjung. Bahkan pentingnya tadi sebuah keagamaan atau zakat itu teman-teman, ada saya juga pernah ikut, pernah dapat juga persis ketika ada forum terakhir itu, bahkan ada yang sampai kepentingan pajak dan agama tanpa mengurangi mendiskusikan umat yang lain ya, itu saya ada sumbangan ini benar-benar di luar kepentingan negara. Jadi kepentingan negara dibayarkan sendiri, kepentingan agama dibayar sendiri. Jadi seolah-olah yang saya tangkap itu mereka nggak mengurangi. Nah, itu nggak salah juga sebenarnya. Terus kalaupun sebenarnya intinya dari negara itu sudah diakomodir. Bagaimana penerapannya entah diakui atau tidak itu nggak dipersoalkan ya, jadi nggak dipermasalahkan. Yang penting semuanya terlaksana kan, terpenuhi untuk kewajiban masing-masing, kewajiban agama dan kewajiban negara sampai segitunya sampai. Benar-benar di negara yang lain seperti kita yang atur. Ya, masih banyak ini ya. Tadi kita kan berdasarkan manusia Ya, saking Jadi makin semangat nih buat belajar. Nah, mau nanya juga, lalu kenapa zakat bisa masuk ke sistem perpajakan Indonesia? Adakah hal yang melatar belakangnya? ya, tadi karena pengakuan, jadi dari saya pengakuan dari negara itu bahwa di luar yang sudah diatur negara, yang diatur negara itu mengakomodir juga, negara mengakomodir juga, mengakui istilahnya. Jadi tidak serta-merta itu negara punya, meskipun ada dominasi di situ terkait dengan aturan-aturan itu, negara masih menganggap juga sumbangan-sumbangan lain itu masih bisa dimasukkan, diterima dalam perhitungan pajak. Jadi istilahnya win-win solution seperti itu ya, sama-sama tidak merugikan, seperti itu. Jadi itu tadi mekanismenya, siapa yang istilahnya yang mau ada penerapan yang satu seperti tadi itu diterima, yang lain juga selama tidak menyeleweng apa yang sudah ditentukan, nggak bisa dijalankan. Gitu. Nah, tadi kan Salsa dengar nih dari Pak Imam tadi menyinggung masalah zakat tuh nggak langsung jadi pengurangan pajak, ada syarat dan ketentuannya. Kalau boleh tahu tuh syarat ketentuannya itu apa ya Pak? Ya, tidak serta-merta memang dari zakat, terus sumbangan-sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib itu langsung diterima dari komposisi aturan pajak. Tentu ada syarat dan ketentuannya. Yang pasti ketika ada pembayaran atau penyetoran zakat atau sumbangan wajib itu melalui badan atau pihak yang resmi. Jadi pegangannya di badan yang resmi. Dan kalau zakat itu ada di badan amil zakat ya, BAS atau LAS, lembaga amil zakat. Ya. Mulai dari provinsi sampai ke kabupaten kota ada loh. Ya. Kalau nggak salah setiap tahun itu kalau ketika ada yang daftar baru itu ada update-nya terus di Kementerian Keuangan. Terakhir di 2025 kan ya di Per 3 itu ya. Tidak dipungkiri juga memang kadang dari lembaga itu kita juga ragu-ragu ya ini bener enggak gitu kan. Kalau lebih yang pasti ada di kementerian itu tiap waktu ada progres update data. Itu pertama, lembaganya harus lembaga pemerintah yang sudah disahkan resmi, biasanya ada izin dari Kementerian Keuangan misalnya. Terus yang kedua berikutnya, jangan lupa itu buktinya, mentang-mentang setor biar dianggap ikhlas, mungkin diajukan buktinya, terus nanti ketika dia ternyata mau dipakai lagi hilang. Nah ini ada konsekuensinya.
dari sisi pajak itu tidak mengakui kalau memang tidak ada buktinya. Karena apa? Untuk pelaporan nanti juga butuh itu nama dokumen untuk dilampirkan, untuk dilampirkan pada saat laporan tahunan sekitar laporan pajak seperti itu. Iya, nah, ini mungkin akan ada pertanyaan yang masih nyambung sama pertanyaan Salsa tadi kan, kok dikit amat mungkin ya, udah terus bertambah gitu kan ya. Memang kalau nggak salah ya, agak lupa, sempat baca ya, mungkin ada satu agama memang baru satu gitu kan lembaganya kan ya, tapi nanti seiring dengan semakin banyak lembaga yang bisa diverifikasi kebenarannya, memang tuh intensinya mereka memang untuk ke situ gitu ya, dan seterusnya gitu ya pasti akan semakin banyak juga listnya. Dan kenapa sih yang diakui untuk bisa jadi pengurang itu hanya yang ada di list gitu ya, jadi negatif list kita sebutnya gitu, hanya yang ada di yang terdaftar di lembaga di Per 03 lampirannya itu aja gitu. Sama sih adik-adik, kalau kita lihat kan katakanlah adik-adik pasti tahu OJK itu kan juga menyampaikan lembaga-lembaga yang kami jaminkan gitu kan, yang OJK jaminkan untuk, bahkan ketika misalnya nanti RAS dan seterusnya atau misalnya pilot dan seterusnya itu kan dijamin OJK gitu ya, adalah lembaga-lembaga yang ada di negative list itu gitu. Kenapa? Karena yaitu lembaga yang sudah terverifikasi tentunya, sudah melalui sudah melalui pengawasan dan seterusnya, dan diawasi terus menerus, bahkan ketika mereka misalnya secara manajerial itu sedikit menurun ya pasti akan ada pembinaan dan seterusnya kan, pasti ada seperti itu. Jadi pemerintah turun tangan supaya tidak terjadi hal-hal yang akan membuat misalnya nasabah dan seterusnya itu loh kok begini gitu kan. Nah itu ada perlindungan. Sama seperti lembaga ini yang di list itu berarti mereka memang sudah verified gitu. Jadi ya sudah dijamin lah ibarat ini mestinya memang secara tujuan dan manajernya dan cara mereka memanage itu ya udah sesuai sama tujuan, yaitu sebagai lembaga sumbangan keagamaan begitu kan. Jadi kita nggak mau dong sembarangan. Nah terus misalnya ada nanya, contohnya kalau saya sumbang katakanlah persepuluhan per bulan ke gereja gitu kan, iya gereja memang tidak menjadi sama seperti Islam kan, tidak ke masjid itu tidak menjadi ini ya pengurang untuk dalam pengurangan pajaknya gitu, memang tidak Bapak Ibu. Tapi harus kita yakini juga kan bahwa ya again ya kalau kita niatnya memang untuk melakukan sosial ya iya. Jadi sudah dapat kegunaan yang intensif itu ya. Seperti yang diawalkan ada sebagian orang ini murni sumbangan atau zakat itu mereka nggak memperhitungkan untuk diambil juga di perhitungan pajak terutang. Nah seperti itu. Ya kita ya antara sumbangan atau zakat itu dimasuk ketika dalam perhitungan pajak terutang itu dimasukkan kongga itu. Kalau saya mau cenderung saya pribadi ya, saya tidak menyarankan, saya cenderung setuju dengan ialah kalau punya nama zakat sumbangan itu di luar pajak. Nah, jadi memang benar-benar murni. Kalau kita ambilkan juga dari untuk menghitung pajak itu rasanya ada yang kurang. Iya. Ini pribadi. Termasuk ada itu saya ingat salah seorang dokter Ya, ada betul. Makanya saya nggak pernah saya masukkan zakat saya. Sama. Ada semua juga ya. Kita kan belum tentu kayak serat untuk masuk ke lembaga, tapi lebih serat misalnya karena ngelihat langsung, oh saya pengen ngasih sumbangan saya itu ke orang yang langsung membutuhkan supaya saya merasa lebih langsung ke ya, orang ada yang tidak lewat lembaga langsung sendiri langsung dikasihkan ke yang betul. Ada pun yang lewat lembaga, tapi dia juga masukkan ke SP tahunan. Iya. Gitu kan. Jadi itu pilihan masing-masing pribadi ya. Tapi itu diakomodir. Ya. Meskipun diambil lewat perhitungan pajak itu juga tidak salah, memang ada di ketentuannya, boleh sih, diakomodir juga di peraturan pajak. Ya, mungkin ini juga ya harus di badan atau lembaga yang sudah terverifikasi, sudah disahkan gitu oleh DPR. Ya. Nah, gitu. Juga bagaimana sih sebenarnya perhitungan dan kewajiban pelaporannya? Nah, itu bagaimana juga caranya kita tentukan di kita
masih banyak yang belum memahami. Nah, mungkin ada obrolan ini ya, teman-teman ya. Memang kadang kita juga tahu juga ketika ada zakat itu banyak mereka yang mengaku itu atau memperhitungkan zakatnya itu pajak terutang. Jadi pajaknya berapa, zakatnya berapa. Kadang ada juga yang antara pajak terutang dan zakat itu pajak zakatnya. Seperti itu. Inilah yang biasanya kita juga coba kita coba cek lagi. Biasanya kalau kita terima SPT tahunan, kita coba cek lagi. Ada yang seperti itu, yang sebenarnya perhitungannya itu enggak seperti ini. Perhitungan pajak atau sumbangan ini diperhitungkan ketika kalau untuk orang pribadi ketika sebelum PTKP, ketika ada list perhitungan pajak terutang, peredaran bruto, biaya nanti ketemu namanya penghasilan neto ya. Nah setelah inilah nanti kita bisa cek lagi di SPT Indo untuk orang pribadi formulir 1770 itu bagian Indo paling depan. Ketika setelah penghasilan neto itu di bawahnya ada poin zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Di situlah di bawahnya baru PTKP. Seperti itu perhitungan yang sudah ditetapkan diatur oleh perpajakan. Jadi tidak langsung di bawah sendiri setelah PTKP ketemu pajak terutang baru zakat. Tidak seperti itu. Oh iya, tapi ini mungkin nanti untuk yang tahun depan kita nggak pakai istilah 1770 lagi. Tadi 1770 karena kan sudah ada Perk 11 yang tentang SPT tahunan. Nah itu mungkin kalau saya kenal lagi sama Ibi, kita akan ulik nih tentang SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan untuk orang tahun 2025. Ini yang ditunggu-tunggu ini ya Pak masa itu ya karena sudah tahun depan itu kontrak semua. Jadi memang kalau yang existing itu kan ada 1770 untuk OP itu kan ada yang 1770 biasa, lalu ada yang sederhana sama ada yang sangat sederhana. Nah nanti ke depan tuh kita nggak pakai itu, jadi kita nanti akan melihat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan apakah ada ini, apakah ada ini, apakah ada ini, nanti ada pertanyaan. Nanti penasaran ya. Iya gitu, jadi nanti berdasarkan jawaban pertanyaan itu baru nanti akan direkomendasikan oleh sistem untuk mengisi SPT yang seperti apa. Ini lebih ke kayak kita dijual juga sih sebenarnya kan ada pertanyaan. Iya, tapi akan lebih banyak tuh nanti yang di konteks Biar untuk perhitungan itu tidak meleset, tidak salah. Sesuai dengan jalan sesungguhnya. Tapi tetap aja zakat tetap masuk. Ya. Terus ternyata juga zakat itu tidak serta-merta cuma untuk orang pribadi. Iya, ternyata gitu. Negara dalam zakat kan ada banyak. Zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi. Nah, itu untuk badan itu juga ada zakatnya. Yang mungkin dan cara pengisiannya itu berbeda dengan orang pribadi tentu saja. Jadi untuk yang badan itu ada di lampiran 1. Dan di lampiran 1 di situ ada di form penyesuaian fiskal. Kemudian nanti coba kita lihat di bawahnya lampiran 1 penyesuaian fiskal ada yang namanya hibah bantuan sumbangan. Ternyata untuk badan masuk di situ semua, termasuk zakat juga di situ kalau pembayaran zakatnya atau badan. Nah di situ ya tata cara perhitungan dan tata cara pengisian ya. Oke seperti itu. Ini contohnya saya juga sudah bikin contohnya. Misalkan ini orang pribadi ya. Misalkan penghasilannya setahun itu betul 120 juta contohnya. Terus zakat profesinya itu 3 juta dibayarkan ke Basnas, itu sudah resmi. Terus berikutnya dicari penghasilan bruttonya itu, jadi 120 dikurangi 3 juta, penghasilan profesinya 117 juta. Nah di sini ketika Anda zakat itu dikurangkan dari penghasilan setahun ke dari situ. Setelah dikurangi Kalau ada biaya silakan dikurangi. Yang intinya tidak pajak terutang itu dicari dulu baru diperhitungkan zakatnya, enggak seperti itu ya. Jadi dari penghasilan neto sebelum PTKP dan sebelum pajak terutang. Nah itu ya. Tetap cara penghitungan.
Nah, tapi misal nih, ada beberapa kasus misal ada wajib pajak gitu, dia sudah bayar zakat tapi nggak lapor ke SPT. Jadi gimana tuh? Ya. Kebanyakan kita relawan suka membantu. Itu biasanya tuh mereka nggak mau diisi atau Oh, kalau nggak mau diisi, itu lagi kan ada preferensi kan ya sebenarnya ya. Jadi Jadi bukannya setor, Sudah tapi nggak mau diisi, tapi nilainya nilainya nggak seperti ini ya, nilai yang sesungguhnya itu ya. Itu yang nanti penghitungannya juga salah semua kalau misalkan Anda ini ya sudah ada zakat atau sumbangan dia mau diperhitungkan tetapi nggak mau diisi, terus bagaimana cara untuk penjumlahan ke bawahnya kan nggak match juga. Nah otomatis kalau apalagi kalau kita ketahuan perhitungannya sudah otomatis ya, jadi kalau nggak mau diisi poin zakat sumbangan ya nanti di bawahnya ngikut. Jadi istilahnya seolah-olah juga dia nggak bacakan, iya. nggak boleh dimasukkan. Itu sudah konsekuensinya kalau nggak dimasukkan. Iya. Kan harus ada bukti. Ya. Apalagi nanti ke depan mana tahu ya kan namanya juga sistem semuanya terkoneksi kan salsa. Jadi maksudnya kan itu lembaga adalah lembaga yang sudah diverifikasi. Jadi bisa jadi kan nanti seperti badan-badan yang mengeluarkan bukti potong gitu kan. Jadi nanti bukti setoran zakatnya tuh bisa jadi bisa masuk juga terkoneksi kan ke ini ke konteks. Jadi konteks Iya. ini kan prinsipnya mengambil semua data yang terkait dengan Terkoneksi, iya. konteks dari kependudukan, dari Bank. bank, Iya, betul, gitu. dari nomor Iya. seperti itu ya, seperti itu. Terus Heeh. apalagi yang AHU untuk pendaftaran, Iya. terus bea cukai. Nanti siapa tahu dengan lembaga-lembaga zakat sumbangan juga nanti. Gitu. Iya, iya. Jadi ya memang ya intinya namanya pelaporan kita lihat aja semua komponen di situ jika misalnya bisa dimasukkan dan ada buktinya silahkan aja ya. Jadi itu pelaporan itu bukan hanya melaporkan misalnya cuma dari satu pemberi kerja gitu, tapi ya semua pemberi kerjanya ketika bekerja 3 atau usahanya juga ketika misalnya tidak hanya punya satu dan seterusnya. Terus juga kalau ada zakatnya, ada ataupun ada hibahnya atau sumbangan atau misalnya warisan dan seterusnya, itu kan juga adalah penghasilan yang bisa disebut sebagai insentif juga kan gitu. Sudah diatur juga di PMK berapa saya sudah melakukan ya. Itu terkait zakat sekarang nggak harus dibayarkan sendiri oleh penerima penghasilan. Betul. Oleh pemberi kerja pun bisa ya. Untuk karyawan itu bisa nitip ke pemberi kerja. Ya ini saya minta nanti setiap saya gajian langsung Iya, dipotong, iya. langsung disetorkan ke lembaga resmi. Iya. Itu bisa lewat situ. Dan langsung dikurangkan juga. Langsung dikurangkan Iya. itu. Dipotong ya, betul. Iya. Jadi kalau mudah gitu sih, Pak. Iya. Dan ada, saya juga pernah ada yang konsultasi. Iya, iya. Bagus banget. Saya nggak, saya sukanya sebetulnya langsung dipotong. Padahal ini dia posisinya bukan pegawai, ada case khusus ya. Dia bukan pegawai, dia ingin apa yang dia dapatkan dari penghasilan yang diberikan kliennya itu langsung dipotong pajak. Nah ini kan case juga kan, beda dengan yang di PMK 164 tadi, yang dia bisa memotong itu kalau dia pegawai tetap, karena dia bisa ada perhitungan di bukti potongnya itu. Nah kalau bukan pegawai sudah di luar urusan, nah ini nggak bisa, nggak bisa. Artinya kalau kita melihat kondisi status pegawai ini, kalau kita titip untuk segera dipotongkan zakatnya ini, ada hal-hal tertentu yang memang nggak bisa dilakukan.
sumbangan kan? Iya, pasti banyak keterima sumbangan. Itu salah satu yang tidak. Kalau di perusahaan caranya tuh CSR ya. Corporate Itu masuk jenis sumbangan juga. corporate responsibility itu. Iya betul. Terus ada lagi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, terus untuk yang biaya pembangunan infrastruktur Yang sifatnya sosial itu. Iya. Dan yang pastinya itu harus diatur sama peraturan pemerintah lagi-lagi gitu. Karena apa? Jangan-jangan nanti akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mengambil keuntungan sepihak begitu ya. Jadi padahal kan biasanya yang umumnya kita kasih insentif itu adalah memang yang pasti terkait dengan kemaslahatan rakyat banyak, terus iya betul. Tujuan utamanya kan membantu, tapi kalau memang ada yang oknum itu yang mengambil keuntungan ya kita ya nggak bisa, makanya harus diatur dengan peraturan pemerintah nanti syarat dan ketentuan lagi-lagi berlaku, bukan karena mempersulit tidak, tapi itu biar lebih adil. Iya, nah itu catatan supaya siapa yang berhak dapat itu lagi jangan dikasih haknya gitu. Iya, ada juga memang yang memang yang perlu kita teruskan banyak. Dia sudah mampu ini tapi masih mau saja dapat insentif, dapat ini kan ya. Udah lewat dari 4,8 M misalnya omsetnya, tapi masih pakai tarifnya tarif UMKM. Sorry, bukan tarif UMKM ya, karena kalau UMKM itu kan menengahnya kan bisa sampai puluhan miliar ya kalau nggak salah ya, bisa sampai 50 M ya kalau nggak salah. Nah maksudnya untuk kalau istilahnya perpajakan itu adalah usaha dengan omset tertentu gitu, jadi dengan peredaran tertentu gitu ya, bukan UMKM, maaf diralat takut salah kata. Iya. Nah sekarang itu, tadi kan bicara terkait sumbangan dan bantuan gitu. Nah itu sih sebenarnya bagaimana, maksudnya ada nggak sih pengaturannya gitu, bagaimana penentuannya gitu? Mengatur besaran dari sumbangan dan bantuan itu. Bisa ada batas maksimal atau minimal gitu? Iya, ada di PMK. Tapi ini memang yang lama-lama karena sebetulnya sumbangan itu kan banyak ya. Nah, nanti dicek lagi aja di PMK 81 itu apa aja gitu, karena biasanya nih setiap masa, contohnya seperti COVID itu tuh ada yang maksudnya akan mendapatkan insentif tertentu itu ketika misalnya dia terkait dengan sektor atau kode lapangan usaha tertentu gitu. Iya kan, jadi ada di pernah ada ya di PMK 76 2011 itu ada limit batas untuk sumbangan 5% dari penghasilan netto fiskalnya. Jadi ada beberapa ketentuan, memang tidak semua sumbangan itu bisa diterima. Contohnya adalah ketika suatu perusahaan itu tidak memiliki penghasilan netto, masa dia mengeluarkan dia kan tidak jelas sekali kan, apa nilai jumlah sumbangan itu lebih besar dari jumlah penghasilan bersihnya. Nah, ada apa di sini nih? Dia ngurusin usaha itu juga belum benar ini masnya mengasih sumbangan. Betul ya, dia secara fundamental perusahaan. Nah betul. Jadi kan kalau tadi kan bisnis kan pasti tahu ya harus ini perusahaan sekarang atau lagi gitu kan. Bener nggak manajemennya? Kalau masalah rugi ya mungkin oke lah rugi, tapi tetap aja itu sudah ada istilah sudah di manage dengan baik gitu ya. Namanya rugi sampai 5 tahun kan itu juga sudah masih dibolehkan untuk sumbangan yang tidak sama mengibatkan adanya kelebihan setor. Iya. Nah, itu ada master dan zakat yang Pajak ya. Ada kan dari Bapak dan Ibu pesan penting untuk masyarakat luas terkait zakat dan pajak? Ayo ambil deh. Baik, zakat merupakan kewajiban, pajak juga kewajiban. Nah, kalau agama lainnya ketika dua-duanya bisa dilaksanakan dengan baik. Iya betul. Karena ini tadi
bisa dibilang sebagai suatu hal yang diakomodir oleh negara kita gitu ya. Ya digunakan aja gitu, nggak apa-apa gitu, itu hak gitu. Tapi ketika misalnya keyakinan juga bilang enggak, saya maunya ya udah, saya tidak, namanya saya juga sudah melakukan sumbangan agama itu berdasarkan keikhlasan dan saya dalam rangka menjalankan keyakinan, maka saya misalnya tidak mau menggunakan katakanlah lembaga-lembaga yang ada di PEN 03 terakhir itu di tahun 2025, ya sia-sia aja gitu kan. Itu justru itu, wah kalau saya sih angkat topi, pakai topi udah lompat gitu ya. Iya, iya. Ada sendiri apa syarat urusan negara itu dilaksanakan sendiri, agama silakan dilaksanakan sendiri. Iya, betul. Dan itu memang negara sekuler pasti seperti itu. Cuma karena kita negara yang beragama, di satu sisi silakan digunakan karena diakomodir oleh negara, karena negara kita itu konsisten loh. Maksudnya kita akan melakukan, maksudnya negara Indonesia itu dengan konsistennya mengeluarkan peraturan yang mengakomodir gitu ya, kayak pelaksanaan keyakinan dari warga negaranya gitu ke dalam, bahkan ke dalam peraturan yang namanya pajak, peraturan perpajakan. Di sisi lain juga mohon wajib pajak mengerti juga bahwa sama halnya dengan negara kita adalah negara yang dasarnya agama tadi di sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa segala sesuatu yang diatur oleh negara ini mestinya gitu intensinya adalah intensi juga untuk ke masyarakat itu supaya lebih sejahtera, membantu masyarakat, terus meningkatkan harkat hidup orang banyak dan seterusnya gitu. Harus diyakini seperti itu sehingga nanti pelaksanaan perpajakan itu juga adalah sebagai sebuah sarana untuk melaksanakan ibadah gitu. Ya, saya setuju dengan yang poin pajak itu juga sama dengan kita melaksanakan ibadah dan khususnya dengan membayar zakat, kita pun juga melaksanakan salah satu amalan di agama kita masing-masing yang namanya infak sedekah. Nah, itu biar membuat pajak juga kita melaksanakan itu dengan penuh keikhlasan. Nah, itu kan terkait pesan yang disampaikan buat nanti pendengar. Nah, kira-kira ini bagaimana? Ada yang buat ibu punya tips gitu nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman nanti yang nonton? Sampaikan SPT-nya tentu perlu dipelajari juga ya, SPT itu seperti apa mekanismenya. Lagi-lagi harus disampaikan bahwa SPT itu tidak hanya melaporkan misalnya kalau yang saat ini ada kan tuh form yang ini aja gitu, enggak, tapi semuanya Bapak Ibu perlu pelajari gitu. Kalaupun misalnya tidak mengerti dan seterusnya, adik-adik ini aja bahkan kerja menjadi relawan pajak itu untuk membantu Bapak dari warga negara pun kami penyuluh pajak yang ada di setiap kanwil, unit kerja dan seterusnya itu juga hadir untuk membantu Bapak dan Ibu pun tentunya ada tayangan-tayangan ya di sosial media gitu ya, Bapak Ibu tentunya bisa mempelajari itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami jika memerlukan bantuan dan laporkan, bayarkan sesuai dengan ketentuan gitu. Again, ketentuan yang diciptakan itu sejatinya pasti untuk kebaikan dan untuk meminimalisir juga kecurangan-kecurangan begitu ya. Ya, jadi itu ya mungkin pesan dari saya, Pak Iwan. Nah, sekarang ini sudah berakhir juga sesi ini. Terima kasih ya. Kak Salsa dan Kak Almo. Semoga jadi relawan pajak menyenangkan. Tidak selalu menyenangkan, tapi kalau banyak pengetahuan dalam Nah, karena ini juga kita posisi juga sih. Iya. Nah, jadi intinya teman-teman, zakat dan pajak itu bukan hal yang bertentangan ya, Pak. Jadi justru keduanya bisa berjalan berdampingan. Nah, zakat membersihkan harta, pajak membangun bangsa. Nah itu, zakat membersihkan harta, pajak membangun bangsa. Justru itu kita lanjutkan dulunya dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Nah, kalau pajak tidak terasa, kita sudah di penghujung acara. Saatnya kita sudahi obrolan ini dan menarikkan. Iya. Terima kasih banyak buat Ibu Siska, Bapak Ibu, semua
Nah, sebelum ditutup nih perlu ada closing dan beberapa info. Yang pertama itu simpulan dan pesan dari narasumber, yaitu pajak itu baik, lapor SPT itu kewajiban untuk masa depan cerah dan penuh kesejahteraan. Untuk infografis terkait pajak, silakan kawan pajak bisa ikuti di akun-akun media sosial DJP ataupun kantor pajak terdekat. Untuk sosial medianya ada Instagram dan Twitter. Kawan pajak tinggal searching aja dan ketik @pajakjaksel2. Untuk IG-nya Kanwil Jaksel 2, @KPP Jagakarsa untuk IG KPP Pratama Jagakarsa, dan @Ditjen Pajak RI untuk kantor pusat DJP, dan @IBI Kosgoro 1957. Untuk infografisnya bisa dilihat di sebelah sini ya.